kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari siapkan dirimu untuk kita sama-sama datang kepada Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan, kita mau membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami ada sebagaimana kami berada. Terpujilah Engkau kekal untuk selamanya, yang telah mengaruniakan kami hidup di hari ini dengan kesehatan dan kekuatan yang baru, untuk kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Namun sebelumnya, kami mau bersekutu dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami, urapi hamba-Mu. Apa yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan, yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 32, manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, janganlah hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Perhatikan ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, sudah pernah marah? Saudara, apabila kamu menjadi marah
janganlah kamu berbuat dosa. Ya saudara ya, jangan berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saudara, ketika saudara marah dan saudara tidak bisa berhenti marah, maka itu adalah dosa. Betapa banyak dari kita berpikir bahwa satu-satunya cara untuk menghindari berbuat dosa adalah dengan tidak marah. Benar demikian? Namun kita hanya tidak tahu bagaimana marah tetapi tidak berdosa. Ya kan? Jadi jangan saudara menganggap bahwa ya mungkin itu yang saudara tahu ya, bahwa satu-satunya cara untuk menghindari berbuat dosa adalah dengan tidak marah. Tetapi kita hanya tidak tahu bagaimana marah tetapi tidak berdosa. Jadi marah bukan dosa. Ya kan? Yesus juga pernah marah ketika dia melihat ada banyak orang yang menjual barang dan berjualan di dalam bait Allah. Ya kan? Kalau saudara baca di Matius pasal 21 ayat 12. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Saudara, ketika Tuhan Yesus membersihkan bait Allah, dia berkata di Matius 21 ayat 13, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Saudara, Yesus terpicu amarahnya karena kejahatan yang terjadi. Tetapi, saudara, betapa sedikitnya orang Kristen yang tahu bahwa Roh Kuduslah yang mengendalikan dorongan yang muncul dalam diri Tuhan Yesus. Dan sebagai akibatnya, betapa sedikit pula orang Kristen yang tahu tentang otoritas rohani yang menyertai dorongan dari Roh Kudus tersebut. Ada banyak hal di dunia ini yang harus dikoreksi. Tetapi berapa banyak orang yang benar-benar mengetahui bagaimana melakukan koreksi atau teguran itu? Kita telah kehilangan kuasa. Saudara, untuk menepuk bahu seseorang ketika dia salah adalah perlu. Tetapi malahan kita berpaling seakan tidak melihat perbuatannya yang salah demi menjaga persahabatan. Itu adalah jalan keluar yang murahan, di mana seharusnya kita menegur dia dengan sabar dan dalam kasih. Itulah yang sesungguhnya Tuhan kehendaki. Itulah yang mulia, yaitu menegur seseorang itu dengan sabar dan tentu dalam kasih. Jangan menyimpan amarah. Tuhan tidak melarang kita marah. Tetapi yang Tuhan larang adalah menyimpan amarah dalam hati. Kalau saudara menyimpan amarah dalam hati, itu artinya saudara memberikan kesempatan kepada iblis untuk menguasai hati saudara. 2023, mari saudara kita mengoreksi apa yang salah dengan sabar dan tentu dalam kasih. Seperti Yesus yang terpicu marah karena melihat ketidakbenaran, ya kan? Kejahatan yang terjadi. Jangan saudara melihat kejahatan lalu membiarkan. Ya, itu sama dengan saudara membiarkan orang itu terjerumus
di dalam dosa dan pada akhirnya jiwanya binasa. Kita menegur dengan kasih supaya orang kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan menghendaki pertobatan. Tuhan tidak menghendaki penghukuman. Tuhan mau kita bertobat supaya kita semua hidup di dalam kekekalan. Kita hidup di dalam damai sejahtera dan berkat Tuhan mewarnai kehidupan kita. Amin. Jadi kalau ditanya boleh marah, boleh, tetapi jangan berbuat dosa. Marah yang bagaimana? Ya, marah dengan judul, ya kan? Harus pakai judul kalau marah. Sebab kalau kita nggak pakai judul, marah kita kemana-mana. Kadang-kadang nggak nyambung gitu kan? Iya. Itu sebabnya saudara, 2023 kita mau mengoreksi diri kita. Mulai dari kita. Ya. Kita mau hidup berkenan kepada Tuhan. Karena kita berharap 2023 ini perkenanan Tuhan kita miliki. Sehingga kita tidak masuk dalam target iblis. Kesusahan, krisis, ya kan? Penyakit, malapetaka sedang melanda dunia ini, saudara. Ya, kita percaya bahwa Tuhan berpihak kepada kita, ya, maka kemenangan menjadi bagian kita di 2023 ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami belajar hari ini supaya kami meneladani bagaimana Kristus marah. Marah tidak dosa, tetapi menyimpan amarah di dalam hati ini akan menimbulkan dosa, sebab kami memberikan kesempatan kepada iblis. Kiranya di 2023 kami hidup di dalam kasih karunia yang luar biasa, sehingga kami selalu mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Terpujilah Engkau. Jika kami harus dikoreksi, kami mohon Roh Kudus yang mengoreksi hidup kami. Dan ketika ada kejahatan di sekitar kami, kami boleh mengoreksi dengan menegur dengan penuh kasih, supaya orang itu dapat diselamatkan. Berikan kami keberanian untuk menyatakan kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada hari ini, dalam tugas kerja mereka semua. Ada perlindungan, ada damai sejahtera, ada sukacita yang mewarnai kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.